Jadi seorang Romo itu pasti multi talent. Multi talent ya, dan tetap bisa melakukan hobinya, Betul talentnya, sekali. mengembangkan talentnya, aktivitasnya dan lain sebagainya. Jangan dibayangkan kalau menjadi seorang Romo atau seorang suster itu cuma berdoa saja. Enggak ya ternyata ya. Ya udah, nanti untuk cerita-cerita lebih lanjut tentang bagaimana hidup sehari-hari dan juga apa-apa saja yang dilakukan oleh imam, oleh suster juga ada di sini. Kita akan berbincang-bincang dengan dua orang tamu kita yang saat ini telah hadir bersama kita, Romo Aloysius Yuli Dwianto, MSF. Selamat malam Romo. Selamat malam Mbak Desi, Mas Ben. Romo Yuli ini Romo dari kongregasi atau Ordo MSF. Sudah berapa tahun Romo? Sudah berapa tahun ya? Jadi pertanyaan sulit ini sepertinya Romo. Saya masuk ke MSF itu melalui postulan atau seminari menengahnya MSF di Salatiga itu tahun 96. 96 berarti sampai sekarang sudah 25 tahun ya. 25 tahun. 25 tahun seumurku loh. 96 ya. Saya 96 itu masih SD. Romo sudah masuk kongregasi. Baik. Sudah sekitar 25 tahun, tetapi saya ditabiskan pada tahun 2006. 2006 ditabiskan menjadi salah satu imam MSF. Nah, sebelum nanti berbincang lebih banyak ke Romo Yuli dan juga sebelum ke suster lagi, saat ini kita akan menyaksikan sebuah video. Ini adalah video yang menceritakan tentang bagaimana Ordo atau kongregasi MSF. MSF itu. Betul sekali. Ya, jadi mari kita simak bersama-sama.
Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago. Ampun bang jago. Ampun bang jago. Wah, Luar biasa. Ternyata itu tadi kita saksikan bagaimana kampus MSF gitu ya, Romo ya, yang terletak di Banteng ya. Di Banteng. Di Banteng, Ya, oke. betul. Dan juga bagaimana keseharian para frater di sana. Olahraga iya, belajar studi dengan Betul. komputer masing-masing Dan iya, bareng-bareng ternyata ya, TikTokan iya. TikTokan iya. Dan ternyata memang di kampus MSF ini ada ekstrakurikuler. Salah satunya ekstrakurikulernya. futsal dan TikTok. Futsal Iya. dan TikTok. Jadi kalau adik-adik yang di rumah atau Anda yang takut kalau jadi Romo nggak bisa TikTokan, jangan salah. Bisa kayak betul. frater-frater. Ternyata setelah kita melihat video tadi, ya kan, jadi frater, jadi Romo tidak seboring itu. Malah asik banget loh, malah terus saya Asik terpanggil loh banget. itu tadi. Iya betul-betul Romo. Ayo mas, jangan Saya terpanggil ragu-ragu loh, loh. mau langsung terpanggil mau untuk ikut TikTok mau. Untuk ikut TikToknya. Tapi Romo emang seasik itu ya Romo kalau bergabung di MSF? Ya, tentu saja ada yang asik ya seperti itu ya. Tentu saja itu kan kita tetap saja sebagai anak-anak muda yang mengikuti sedikit perkembangan zaman juga. Tetapi jangan lupa juga selain itu kan hal-hal yang religius, hal-hal yang studi dan lain sebagainya itu tetap menjadi perhatian ya. Pengolahan pribadi dan juga olah-olah rohani. Tetapi yang olah duniawi ya tentu saja kita juga masih berjalan di dunia ini ya. Baik. Tapi Sehingga kalau- saya kira mengasihkan sekali ya. Baik, kalau tentang MSF sendiri Romo, kenapa waktu itu Romo memilih untuk bergabung dengan MSF? Apakah karya-karya pelayanan MSF ini memang sesuai dengan panggilan Romo atau gimana ceritanya dulu akhirnya menjadi Romo dan memilih kemudian MSF begitu? Baik Mbak Desi, ceritanya panjang, saya singkat saja. Saya ingin menyebut satu nama yang mungkin hadir di sini, tetapi saya tadi sudah ketemu sebelumnya di Rafter Seminari Tinggi Kentungan sini. Jadi waktu saya misdinar, saya dari paroki Sragen Mbak. Jadi saya dari Amerika Selatan ya, Sragentina. Betul, Sragentina Romo ya, Sragentina. Jadi Sragen. Nah waktu itu yang menjadi, ketika saya menjadi misdinar, waktu itu yang menjadi frater top di paroki saya itu, saya lihat tadi di sana tapi sudah meninggalkan. Siapa, Romo? Romo Profesor Marto Sujito. Baik, Romo Jadi Marto. Romo Marto Sujito waktu itu yang menjadi frater top di tempat saya, kami diajari misdinar dengan baik, diajak bermacam-macam permainan dan lain sebagainya. Itu waktu itu membuat saya sedikit tergerak dan terutama sebenarnya saya ingin sangat tertarik dengan situasi di sekitar altar memang. Jadi saya merasa senang saja kalau bertugas di depan altar, maksudnya menjadi misdinar di tengah perayaan Ekaristi itu, saya senang aja begitu ya. Jadi perasaan itu yang selalu dari awal itu muncul sejak saya misdinar itu ya. Kemudian setelah saya melanjutkan sekolah dan itu sepertinya
keinginan itu untuk menjadi imam sebenarnya tidak ada, tapi hanya keinginan dekat dengan altar itu loh, rasa seneng itu loh. Dekat dengan altar. Seneng itu loh. Dimulai dari itu ya, iya, Romo. jadi seneng di sekitar altar itu diajak, diberitahu ini nama-namanya apa saja, peralatan misa dan lain sebagainya. Lalu prosesnya Romo untuk menjadi Romo mungkin ini juga yang dialami oleh romo-romo yang lain, proses bagaimana seseorang kemudian menjadi romo gitu. Baik, jadi saya sebenarnya kemudian setelah SMP di Sragen saya sekolah di STM di Klaten, tapi di Panguduluhur, Klaten, jadi STM Leonardo Klaten. Kemudian setelah itu saya kerja jadi buruh di Pulau Gadung, Jakarta. Jadi buruh pabrik begitu selama 2 tahun di sana, kemudian saya tidak tahu kenapa rasa masih kecil saya yang seneng di sekitar altar itu muncul kembali waktu itu. Jadi ketika saya sudah mempunyai gaji sendiri, saya bisa membeli apa yang saya butuhkan, saya juga sudah mengenal banyak hal lah ya. Keinginan-keinginan saya juga sudah cukup banyak yang terpenuhi walaupun belum semuanya, tetapi rasanya kenangan masa kecil itu muncul. Tetap muncul dan kemudian akhirnya kebetulan bergabung. Saya mengapa jadi MSF sebenarnya juga sangat sederhana karena saya waktu itu tinggal di sekitar paroki Rawamangun Jakarta yang romonya MSF. Oh baik. Saya langsung masuk ke pastoran tanya Romo saya ingin jadi imam. Ya sudah pasti hanya diberi, sudah diberi dan tapi kemudian, walaupun sederhana seperti itu saya bersyukur Mbak ya, saya bersyukur menjadi MSF. Luar biasa ya Mbak Desi ya. Buktinya sudah 25 tahun lebih menjadi imam. Nah ini yang terakhir dari Suster dan Romo, bagaimana ini mungkin ajakan untuk para kaum muda yang saat ini sedang menyaksikan kita untuk bergabung menjadi biarawan-biarawati atau imam Tuhan. Baik, jangan pernah takut untuk menanggapi panggilan Tuhan dan pesan dari Romo Yuli singkat saja silakan ajakan untuk para kaum muda. Jangan takut mencoba, nah, cukup. Jangan takut mencoba. Coba luar biasa. Nah, kalau saya lihat-lihat Romo Yuli ini kalau ibarat mata uang, Romo Yuli ini adalah mata uang rupiah. Kenapa begitu? Karena beliau ini rupawan, rapi, rajin beribadah. Rupawan, rapi, rajin beribadah. Sekali lagi kalau terima Anda yang kasih di rumah juga. ingin menjadi seperti Suster Emerita atau Romo Yuli, silakan langsung tanggapi panggilan yang datang kepada Anda semuanya. Oke deh, gitu ya. Terima kasih banyak Romo Yuli. Terima kasih Suster. Dan doanya adalah Terima kasih, tetap setia di dalam panggilan. Amin. Matur nuwun, terima kasih, amin.